Kondisinya C dan harus di touch up lagi nih guys. Kalau menurut ini, kalau teman-teman tertarik, di depan kita nih ada Toyota Avanza G. Jadi kalau kita lihat ini talang airnya pun juga ikut dicat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21 di hashtag atau di kontennya otomotif Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Beat dan kita akan coba cek unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang kali ini. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Oke nih guys, ada unit-unit apa aja yang menarik di Balai Lelang Otobit. Pada kali ini kita langsung aja cek, teman-teman ikutin aja video ini sampai selesai guys. Oke guys, lanjut. Mobil 50 jutaan di depan kita nih ada Grand Livina yang agak jarang banget nih di lelangan. Ini adalah Nissan Grand Livina XV tapi yang 1800 cc guys. Biasanya yang 1500, ini yang 1800. Automatic transmission, odometer ini sayang udah di 266 ribuan. Pajak mati di Oktober kemarin 2020, agak cukup panjang ya. Eksterior C, interior C, mesin C di open di 53 juta rupiah. Coba kita screening dulu. Untuk di bagian eksterior sih sudah beberapa banyak modif ya. Di bagian headlamp sih sebelah kanan masih cukup, sebelah kirinya sudah kusam nih guys. Di bagian fog lamp juga masih cukup, cuman ditambahkan garnish chrome seperti ini. Nah untuk di bagian bodinya nih atau eksteriornya kita cek nih, ini stiker nih guys. Jadi stikernya warna matte seperti ini, cuman stikernya cukup terbilang rapi sih. Dan kalau yang di kap mesin ini udah agak mengusam nih guys. Nah di bagian grill nih korosi ya, sudah chrome-nya. Jadi chrome-nya sebelah kirinya masih oke, yang sebelah kanan nih chrome-nya sudah ngelupas semua. Lalu kalau kita cek di bagian nut-nutnya nih agak sedikit kurang presisi, ke arah pintu masih cukup ya, sampai ke bagian belakang masih oke. Nah ini sampai ininya juga nih ini dicat nih guys. Jadi kalau kita lihat ini talang airnya pun juga ikut dicat. Jadi ini kayak cat karet seperti itu, jadi bisa dikelupas ya. Mirip-mirip stiker kayak pilox gitu. Cuman nggak tahu nih karena ini rapih banget sih kelihatannya. Kalau memang misalnya masih teman-teman tahu langsung cek aja. Oh ya, ini kayak stiker nih guys. Cuman rapih banget ya, termasuk pemasangannya nih. Nah untuk di bagian velg sudah gantian velg racing seperti ini dengan kondisinya bannya masih kondisi oke ya. Ini ban donat seperti ini, kondisi kurang lebih sekitar 60 atau 50%-an. Kita cek di bagian kondisi belakang, sudah ada tambahan spoiler, wiper masih oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakang, stop lamp masih cukup, dan kondisi di bagian belakangnya juga masih oke lah ya kalau menurut gua. Nah kita cek di bagian sisi sebelah kirinya, ratotnya masih cukup presisi, sebelah kiri belakang ban serepnya yang dipakai. Ban utamanya ada di bagian bagasi ya. Lalu untuk di bagian sisanya nih masih terkategori oke. Kita cek nih guys di bagian interior, door trim masih oke, sudah ada wood panelnya ya di bagian armrest dan juga di bagian kisi-kisinya. Udah ada beberapa kusam di bagian dashboard. Head unitnya sudah monitor double din, sudah di retrim ya di bagian setirnya, cuman agak kurang rapi. Nah ini adalah kondisi di bagian joknya masih oke, cuman sayang nih untuk di bagian handrestnya pada nggak ada. Interior sih kalau gue bilang C, cuman agak kusam ya. Oke guys, di depan kita nih ada Nissan yang agak jarang di lelangan. Ini adalah Nissan Grand Livina XV yang 1800 cc tahun 2007, automatic transmission. Katanya eksteriornya masih C, interior C, mesin C, dan ini di open di harga 53 juta rupiah. Kalau teman-teman nyari Livina 1800 cc, langsung aja cek di Balai Lelang Otobit nih guys. Kondisi masih serba. Oke guys, lanjut. Di depan kita nih ada mobil yang diincar-incar oleh banyak orang. Ini adalah Toyota Innova G ya. Ini yang diesel guys. 2500 cc tahun 2008, manual transmission, atas nama PT ini. Jadi odometernya udah di 220 ribuan. C, interior C, mesin C, di open di 149 juta rupiah. Kita coba screening guys. Ini adalah di bagian eksteriornya sebelah kanan dari depan. Catnya sudah agak belang dan agak mengusam. Headlamp sih masih cukup, fog lamp masih oke. Bagian lips bumper sudah ada baretan dan juga kelupas catnya. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban kurang lebih 50 sampai 60%-an. Nut-nutnya masih terkategori cukup presisi, cangkang spion dan mika spion di bagian cangkangnya masih oke. Ini sudah ada talang airnya, terus ya banyak water spotting juga ya di bagian kacanya, tapi masih cukup oke sih di bagian
bagian sebelah kanan dari mobil ini teman butuh dipoles-poles lagi aja guys. Lanjut di sisi bagian belakang, stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakang, spoiler sama wiper masih ada, dan ini catnya yang sudah agak kusam aja ya, wajar ya, ini tahunnya juga sudah tahun 2008 soalnya. Kita langsung cek di bagian sebelah kiri, ini natnya sih masih terkategori cukup presisi, cuman ini banyak beberapa water spotting juga dan ada beberapa baret-baret pemakaian. Kalau kita lihat sih ini masih terkategori cukup, cuman ya wajar ya, 2008 catnya sudah agak mengusam. Oke, kita intip di bagian interiornya, joknya masih sarungan bawaan pabrikannya sih sebenarnya, tapi sudah agak sobek-sobek. Trim bawaan pabrikannya ya masih fabrik seperti itu, tapi kondisinya sih agak sedikit kusam ya. Plafon masih cukup, door trim agak kusam, head unit masih double din bawaan pabrikan, belum monitor ya. Nah ini kalau kita cek di bagian setirnya sudah menipis banget ya, wajar banget karena di sini odometernya sudah di 200 ribuan. Kondisi dashboardnya masih cukup sih sebenarnya, cuman katanya sih mesinnya sih masih terkategori C nih guys. Oke, ini buat teman-teman nih yang nyari mobil Innova diesel. Di depan kita nih ada Toyota Kijang Innova G yang diesel ya, 2008 2500 cc manual transmission atas nama PT, dan ini di open di 149 juta rupiah. Kalau memang estimasinya teman-teman masuk nih, langsung aja coba cek di Balai Lelang Otobit guys. Ini adalah Toyota Avanza G 1300 cc manual transmission, ini tahun 2018, grillnya sudah barong pastinya, dengan odometer kurang lebih di 116 ribuan atas nama PT nih guys, dengan pajak mati di Januari ini nih 2022. Eksteriornya terkategori C, interiornya katanya masih B, mesin terkategori B. Ini di open di 135 juta rupiah. Kita langsung screening aja. Di bagian headlamp, fog lamp sih masih cukup ya, cuman fog lamp sebelah kiri bawahnya ini agak kusam aja dan agak sedikit berembun. Sudah barong nih grillnya, chrome-nya di bagian grill masih cukup oke, cuman di bagian catnya nih agak sedikit kusam-kusam aja ya. Ada beberapa baretan kasar di bagian bumper sebelah kiri depannya. Velg masih OEM, cuman velgnya nih kondisinya ada beberapa baret-baret ya, seperti yang ada di depan kita persis. Yang belakang masih cukup aman sih, yang sebelah kirinya. Kondisi ban kurang lebih 40-50%-an. Nat-natnya nih masih terkategori cukup presisi, dan teman-teman bisa lihat ya di sini catnya agak sedikit mengusam aja. Kalau kita cek di kondisi bagian belakang, stop lamp sih masih terkategori oke ya. Terus ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang, spoiler wiper masih ada, belum defogger nih untuk yang tipe G. Cuman agak kusam aja nih guys di bagian catnya ya, di sebelah kirinya dan juga belakangnya nih agak kusam, jadi kayaknya butuh dipoles lagi. Nah ini adalah kondisi di bagian sebelah kanan dari unitnya, ya masih terkategori aman sih untuk nat-natnya, cuman bagian catnya aja nih yang kalau menurut gua udah agak kusam-kusam ya. Oke, lanjut kita cek di bagian interior. Joknya ini adalah masih sarung ya, tapi agak sedikit sobek-sobek aja. Trim bawaan pabrikannya masih aman, door trim agak kusam, plafon agak sedikit kusam, head unit masih bawaan pabrikannya double din ya, belum monitor tapinya. Lanjut kita cek di bagian setirnya nih sudah agak menipis guys, wajar ya, sudah 100 ribuan kilometernya, dashboard masih cukup oke. Interior sih kategorinya cukup baik sih kalau menurut gue ya. Nah ini nih kalau teman-teman tertarik, di depan kita nih ada Toyota Avanza G manual transmission nih tahun 2018 dengan pajak yang mati di bulan Januari ini 2022 ya. Di open di harga 135 juta rupiah. Kalau teman-teman tertarik nih langsung aja cek di Balai Lelang Otobit guys. Ini ada Suzuki EPV, kita langsung cek aja. Ini adalah Suzuki EPV DLX 2005 ya, manual transmission. Odometernya sudah lumayan nih di 310 ribuan. Nah ini ada catatan, wajib cek blokir sebelum melakukan bidding nih guys, jadi harus cek dokumennya dan langsung aja konsultasi dengan Balai Lelang Otobit. Pajak mati di bulan Juni 2022 besok nih guys, dengan eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C, di open di 50 juta rupiah. Coba kita screening aja. Ini warna coklat dengan kondisi headlamp sudah agak menguning, fog lamp sih masih cukup. Terus di bagian catnya sudah agak-agak mengusam dan sudah terlihat repaint seperti ini ya. Velg masih OEM dari Suzuki-nya dengan kondisi ban beda-beda. Ada yang 50%, ada yang 40%. Ini ada beberapa juga yang sudah di repair nih. Ada bautnya juga di bagian bumpernya, X repair. Dan kalau kita lihat nih di bagian kap mesinnya nih sudah agak-agak memudar ya. Lalu kalau kita cek di bagian nut-nutnya masih terkategori cukup sih. Cuman dibilang presisi banget sih juga enggak ya. Bekas repair body termasuk di bagian bumper belakang ini kurang presisi nih guys. Lanjut di kondisi bagian belakang, yang DLX nih PV nya stop lamp masih cukup ya kalau menurut gua. Wiper masih ada, spoiler tambahan masih ada, dan belum ada sensor parkir di bagian belakang.
Sebelah kirinya nat-natnya sih sebenarnya masih terkategori cukup-cukup aja, cuman ini nih yang agak parah catnya sudah kena noda gini, dan ini kayaknya butuh dipoles ya. Nih nggak tahu nih dipoles apa di repaint nih, karena nih kayaknya udah nyatu banget sama catnya, agak kurang presisi bagian quarter dan juga bumper. Lalu ada beberapa noda-noda lagi nih di bagian panel pintunya, dan juga sudah ada baret kasar ya di bagian depan. Ini adalah kondisi fender sebelah kiri dan juga bumper kurang presisi nih guys. Oke, kita intip di interiornya. Oh, kalau kita cek di bagian interior sudah kusam banget. Setirnya nih sudah diganti Momo ya, cuman kayaknya Momo yang ala-ala. Joknya nih trim bawaan pabrik, kondisinya udah kusam banget. Plafonnya sih masih kalap ya, masih bisa gampang dibersihkan, sudah double blower. Nah, ini belum kapten seat tapi kondisi joknya masih cukup lengkap. Untuk di bagian layout dashboard seperti ini agak sedikit kusam, sudah monitor double din ya. Lalu kondisinya ya teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini kondisinya C dan harus di touch up lagi nih guys kalau menurut gua. Oke guys, ini adalah Suzuki APV DLX tahun 2005. Manual transmission odometernya sudah 300 ribuan guys. Di open di harga 50 juta rupiah. Kalau teman-teman lagi nyari mobil operasional ataupun misalnya nyari mobil keluarga, mungkin di depan ini bisa menjadi pilihan karena di open di harga 50 juta rupiah. Langsung aja cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke guys, mungkin sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Otobit pada siang hari ini. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan juga informasi valid nih buat teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi video gue ini ada informasi tentang Balai Lelang Otobit lebih lengkap lagi. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus nih video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gua Dozo21 signing off. Gua ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.